Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Video pembelajaran ini akan membahas tentang pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning. Dalam topik ini akan dibicarakan mengenai pemrosesan transaksi, dalam hal ini siklus pengolahan data. Kemudian dilanjutkan dengan sistem Enterprise Resource Planning. Penyajian ini akan disampaikan oleh Ratu Fahreza Aliana beserta Nisha Aninda Putri dan Sylvia Arvina Anggraini. Video pembelajaran ini diselenggarakan di Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022. Nah, mari kita saksikan penyajian berikut ini yang akan disampaikan oleh penyaji. Terima kasih. Pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data atau data processing cycle adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Proses ini terdiri atas 4 tahap, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Ruang lingkup transaksi bisnis terdapat 2 proses. Yang pertama, proses transaksi bisnis konvensional. Bisnis konvensional adalah cara memperoleh pendapatan, yaitu gaji atau upah. Pada bisnis konvensional, pertumbuhan uang secara linear dan tidak memperoleh passive income ketika usaha berhenti. Contoh bisnis konvensional adalah butik, supermarket, minimarket, dan warnet. Yang kedua, proses transaksi bisnis inkonvensional. Pada bisnis inkonvensional, pertumbuhan uang secara eksponensial dan mendapat passive income walaupun usaha pribadi berhenti atau pemilik usaha sudah meninggal jika sepanjang jaringan sudah terbentuk. Contoh bisnis inkonvensional adalah e-business. Siklus pengolahan data yang pertama adalah input data. Dalam input data terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu menginput data transaksi ke dalam sistem. Data transaksi tersebut berasal dari aktivitas bisnis. Langkah yang kedua, memastikan bahwa data yang diinput itu akurat dan lengkap. Biasanya, ini menggunakan alat otomatisasi data atau document turnaround. Langkah yang ketiga, menyetujui dan memverifikasi transaksi yang diinput. Pada input data langkah kedua disebutkan document turnaround, yang artinya catatan data atau output perusahaan yang dikirimkan kepada pihak eksternal dan dikembalikan ke sistem sebagai input. Pihak eksternal seringkali menambahkan data dokumen output yang diterimanya sebelum dikirimkan kembali kepada perusahaan. Berikut ini terdapat beberapa aktivitas bisnis perusahaan beserta dokumen sumbernya. Pada siklus pendapatan, aktivitas yang pertama mengambil pesanan pelanggan dengan dokumen sumbernya pesanan penjualan. Yang kedua, aktivitas yang mengirimkan pesanan dengan dokumen sumbernya tiket pengiriman. Yang ketiga, menerima uang tunai dengan dokumen sumbernya nota pengiriman uang. Yang keempat, menyetorkan penerimaan kas dengan dokumen sumbernya slip setoran. Yang kelima, menyesuaikan rekening pelanggan dengan dokumen sumbernya memo kredit. Lalu pada siklus pengeluaran terdapat permintaan barang dengan dokumen sumbernya daftar permintaan pembelian. Lalu ada memesan barang dengan dokumen sumbernya pesanan pembelian. Dan terakhir ada membayar barang dengan dokumen sumbernya cek. Lalu pada siklus sumber daya manusia, aktivitas pertamanya mengumpulkan data pengurangan karyawan dengan dokumen sumbernya formulir W4. Lalu ada mencatat waktu bekerja karyawan dengan dokumen sumbernya kartu waktu. Dan yang terakhir ada mencatat waktu yang dihabiskan pada pekerjaan tertentu dengan dokumen sumbernya jam kerja atau lembar waktu. Kita masuk ke siklus pengolahan data yang kedua, yaitu penyimpanan data. Yang pertama ada buku besar. Setiap informasi kumulatif akuntansi disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu, di mana buku besar umum ini berisi ringkasan level data setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Sedangkan buku besar pembantu berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar seperti utang, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada teknik pengodan atau coding, adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut.
Teknik pengodaan ini digunakan dalam buku besar agar data disusun secara logis. Yang ketiga, ada bagan akun atau chart of account adalah daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar. Angka ini berfungsi untuk mengklasifikasi transaksi ke dalam akun yang sesuai. Lalu ada sampel bagan akun dari buku Siarune 2017. Yang pertama ada akun Aktiva Lancar dengan kode akun yang diawali dari angka 1. Lalu ada akun Aktiva Tidak Lancar dengan kode akun yang diawali dari angka 2. Lalu ada akun kewajiban dengan kode akun yang diawali dari angka 3. Lalu ada akun ekuitas yang kode akunnya diawali dari angka 4. Lalu ada akun pendapatan yang kode akunnya diawali dari angka 5. Lalu ada akun beban yang kode akunnya diawali dari angka 6 sampai 7. Dan ada akun ringkasan dengan kode akun yang diawali dari angka 9. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jejak audit. Ini merupakan jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final ataupun sebaliknya, dari output final ke titik asal. Jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jurnal. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah untuk didebit dan dikredit. Jurnal terbagi menjadi dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya tidak rutin, seperti transaksi retur pembelian, retur penjualan, dan lain-lain. Sedangkan jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya berulang. Contohnya, transaksi pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penjualan. Selanjutnya ada pencatatan dan posting penjualan kredit. Bisa kita lihat pada gambar, transaksi penjualan kredit yang terdapat pada jurnal penjualan diposting ke buku besar umum untuk akun piutang dan penjualan kredit, serta diposting pula ke buku besar pembantu piutang sesuai dengan pelanggan yang terdapat dalam jurnal penjualan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari kita kerjakan soal 1 dengan pertanyaan sebagai berikut. Terdapat 2 jenis jurnal pada pemrosesan transaksi perusahaan. Jelaskan 2 jenis jurnal tersebut dan berikan contoh transaksi apa saja yang diinput ke dalam 2 jurnal tersebut. Silakan pause video ini untuk menjawab pertanyaan yang berada di layar. Jawaban untuk pertanyaan pada soal nomor 1 yaitu sebagai berikut. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak rutin. Contoh transaksi yang diinput ke jurnal umum yaitu pembayaran pinjaman, penyesuaian akhir periode, dan jurnal penutup. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat rutin. Contoh transaksi yang diinput ke jurnal khusus yaitu penjualan kredit, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan pembelian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas adalah sesuatu mengenai yang disimpan informasinya, seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan, seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas memiliki set atribut yang sama. Contohnya, semua karyawan pasti memiliki nomor karyawan, tingkat pembayaran, dan alamat rumah. Namun, nilai spesifik untuk atribut-atribut tersebut akan berbeda. Contohnya, salah satu karyawan mungkin memiliki tingkat pembayaran sebesar $12 per jam, sedangkan karyawan lain mungkin sebesar $12,5 per jam. Gambar berikut menunjukkan bahwa komputer menyimpan data dalam field. Field ini berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan atau disebut juga dengan record. Setiap baris merepresentasikan record yang berbeda, dan setiap kolom merepresentasikan atribut. Setiap perpotongan baris dan kolom pada gambar di atas merupakan field di dalam record dan kontennya disebut dengan nilai data atau data value.
Gambar ini merupakan file piutang yang menyimpan informasi mengenai 3 jenis entitas terpisah, yaitu perusahaan XYZ, perusahaan ABC, dan perusahaan QRS. Sebagai hasilnya, terdapat 3 catatan dalam file. 5 atribut terpisah digunakan untuk menjelaskan masing-masing pelanggan berupa nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, batas kredit, dan saldo. Oleh karena itu, terdapat 5 field terpisah dalam setiap catatan. Setiap field yang ada berisi nilai data yang menjelaskan atribut entitas khusus atau pelanggan. Contohnya, nilai data 35794 merupakan nomor pelanggan untuk perusahaan ABC. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai file. File adalah sekelompok record yang saling berhubungan. File terbagi menjadi 2, ada file induk dan file transaksi. File induk atau master file seperti buku besar dalam SIA manual menyimpan informasi kumulatif mengenai organisasi. File induk persediaan dan peralatan menyimpan informasi mengenai sumber daya organisasi yang penting. File induk pelanggan, pemasok, dan karyawan menyimpan informasi mengenai siapa saja pihak yang berinteraksi dengan perusahaan. Record file induk memungkinkan dapat berubah setiap saat. Contohnya adalah saldo akun pelanggan akan diperbarui untuk menggambarkan bahwa transaksi penjualan dan pembayaran yang baru diterima. Selanjutnya, file transaksi atau transaction file berisi record transaksi bisnis yang terjadi selama waktu tertentu. Contoh file transaksi adalah file transaksi penjualan, harian, dan file transaksi penerimaan kas. Kedua file tersebut akan memperbarui saldo akun dalam file induk pelanggan. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap ketiga, yaitu tahap pengolahan data, di mana pada tahap ini, semua aktivitas yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus diproses untuk menjaga arus database. Terdapat 4 jenis aktivitas dalam tahap pengolahan data, meliputi aktivitas pertama yaitu creating atau membuat, di mana pada aktivitas ini terjadi kegiatan membuat record baru terkait data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Kedua yaitu aktivitas reading atau membaca, di mana dalam aktivitas ini terjadi kegiatan mengambil atau melihat data yang sudah ada. Ketiga yaitu updating atau memperbarui, di mana pada aktivitas ini terjadi kegiatan memperbarui record piutang dengan transaksi penjualan. Sebagian besar perusahaan memperbarui data pada saat terjadinya transaksi atau disebut sebagai pemrosesan online real time. Aktivitas terakhir dalam proses pengolahan data yaitu deleting atau menghapus, di mana dalam aktivitas ini terjadi kegiatan membersihkan file induk vendor yang sudah tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Output informasi. Setelah semua data diproses dalam sistem, data tersebut akan menghasilkan output informasi. Inilah tahapan terakhir dalam siklus pengolahan data. Pada tahap ini akan ditampilkan pada layar monitor berupa output yang mengacu pada soft copy. Namun apabila output tersebut dicetak, maka akan menghasilkan hard copy. Output informasi ini biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau respon pertanyaan. 3 bentuk output informasi. Pertama, dokumen, di mana dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Contohnya meliputi cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar penerimaan pembelian. Kedua, laporan atau report, di mana digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional, sedangkan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Terakhir, database query atau respon pertanyaan,
di mana digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat. Setelah semua tahapan dalam siklus pengolahan data dipelajari, maka selanjutnya kita akan mempelajari Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP System. Sebelumnya, ERP System itu apa sih? Untuk meningkatkan produktivitas, bisnis memerlukan sistem informasi terintegrasi yang dapat memberikan kelancaran proses manufaktur untuk memastikan efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Dengan kemajuan teknologi baru, terdapat beberapa sistem informasi yang canggih. Salah satunya dikenal dengan Enterprise Resource Planning. Seiring waktu, implementasi Enterprise Resource Planning dapat digunakan oleh semua departemen, mulai dari Departemen Pengadaan dan Pembelian hingga Departemen Akuntansi dan Keuangan. Di mana dengan adanya sistem Enterprise Resource Planning, membuat laporan keuangan yang semulanya secara manual dapat langsung terintegrasi oleh sistem ERP. Dengan kata lain, sistem ERP ini mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem saat mengintegrasikan semua aspek dalam operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. Sistem ERP juga memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan pengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Selanjutnya ada sistem ERP terintegrasi. Sebagai contoh, dalam gambar di samping menggambarkan sistem yang terkoordinasi dengan baik menggunakan database terpusat untuk berbagai informasi di seluruh proses bisnis maupun mengoordinasikan aktivitas. Sistem ERP yang didesain dengan baik akan memberikan manajemen akses yang baik untuk memperbarui informasi mengenai semua aktivitas ini untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi proses bisnis perusahaan secara lebih efektif. Modul ERP. Sistem ERP bersifat modular, di mana pada setiap modul menggunakan taktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul yang diperlukan. Modul ERP meliputi keuangan atau sistem buku besar dan pelaporan, sumber daya manusia dan penggajian, memesan kekas atau siklus pendapatan, membeli untuk membayar atau siklus pengeluaran, manufaktur atau siklus produksi, manajemen proyek, manajemen hubungan pelanggan, serta alat sistem. Setelah mempelajari materi tersebut, mari kita kerjakan soal 2 dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa kegunaan output informasi bagi manajer maupun non-manajer dalam perusahaan? Silakan pause video ini untuk menjawab pertanyaan yang berada di layar. Jawaban untuk pertanyaan pada soal nomor 2 sebagai berikut. Bagi pihak manajer maupun pihak non-manajer dalam perusahaan, output informasi digunakan untuk membuat keputusan dalam hal memecahkan permasalahan yang ada. Tes kemampuan soal ketiga. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa itu file transaksi. Jawabannya adalah, file transaksi adalah file yang berisi suatu informasi yang dipergunakan untuk memperbaharui file induk. Dengan file transaksi, file induk dapat berubah sesuai dengan informasi yang terdapat pada file transaksi tersebut. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.